Nabi itu bisa saja dia menyampaikan sesuatu yang dia tidak Tapi ada juga hadis loh Bang, bahwa Nabi mengatakan segala sesuatu yang keluar dari mulutnya adalah kebenaran. Ini ngeles, ini orang tahu ini. Ustaz Alwan, itu kan sebelum Ustaz Alwan monitor, pertanyaan kedua. Ustaz Alwan, sebelum Ustaz Alwan monitor, dia diskusi sama saya tadi, udah melebar kemana-mana. Iya. Jadi nggak ada titik temunya. Saya lanjut itu tadi kedua, sayanya. kawan-kawan. Biar Bang kebenaran simak baik-baik. Pertanyaan saya yang kedua. Dengarkan ya. Lanjut. Yusuf ya, dan Yakub bapaknya dan seluruh keluarganya itu jumlahnya itu 70 orang mengungsi ke Mesir. Ya, oke. Mengungsi ke Mesir. Coba di dalam Torah orang Yahudi nih belajar semua. Dia catat jumlah orang yang mengungsi ke Mesir, Yusuf keluarganya dengan bapaknya semuanya 70 orang. Coba perjanjian baru catat berapa? Bang kebenaran. Bang kebenaran. Orang Yahudi udah catat bagus-bagus dalam sejarah mereka. Yusuf ya dengan bapaknya Yakub pergi ke Mesir, dicatat jumlahnya 70 orang. Perjanjian baru catat berapa? Bang kebenaran. Bang kebenaran. Abang ini kemana lagi nih Bang? Iya, saya tanya. Perjanjian baru catat berapa? Secara sejarah ini loh. Sejarah Yahudi nih saya pertanyakannya. Orang Yahudi catat orang Yusuf dengan bapaknya Yakub, seluruh keluarganya ke Mesir 70 orang. Orang perjanjian baru catat berapa? Bang kebenaran tahu enggak? Catatan orang perjanjian baru. Catatan tentang pengungsi ke Mesir. Ya mau di googling. Di googling nggak ada itu Bang. Ada Ya. googling sekarang pun nggak ada itu. Silahkan. Kisah para Rasul menceritakan 75 orang. Lebih 5. Orang Yahudi mereka punya catatan 70 aja. Seandainya ini kita berandai-andai Bang. Menambahnya 75. Kalau hanya untuk membohongi orang-orang, apakah tidak bisa menyesuaikan jumlah itu, Bang? Coba. Kalau orang Kristen hendak berbohong, kan bisa ditulis 75 orang disesuaikan. Ya berarti dia ngarang kan? Coba. Bukan ngarang, Bang. Itu Coba. artinya bahwa Alkitab ini ditulis oleh murid-murid Yesus yang juga notabene adalah seorang manusia. Kalau gitu loh, begitu Bang. dia nggak akan salah. Yesus aja salah tadi. Sekarang gimana dengan Enggak, yang itu yang salah Lukas? bukan Yesus. Andainya pun itu ada kesalahan, itu dalam penulis, Bang, bukan Yesus. Oh, Seandainya. Ini nggak ada kesalahan sebenarnya. Yang abang lihat itu nggak ada kesalahan. Cuman abang menganggap itu sebuah Saya nggak tahu abang kesalahan. pakai kacamata kuda. Jelas-jelas di situ namanya salah. Ahimelek, Abiatar itu ada yang salah. Nggak mungkin Abiatar yang benar, nggak mungkin Ahimelek yang benar. Salah satunya mesti salah dong. Sekarang, Bang, buka Tapi kisah gini, para Bang. Rasul. Dengar ini. Yang Buka abang kisah para tadi Rasul. sebutkan, orang mengungsi itu ke Mesir, 75 orang. Itu di kitab mana ya, Bang? Saya nggak ketemu Buka nih. kisah Saya para nggak Rasul ada. dulu. Baru Anda paham. Iya, tapi yang abang sebutkan Saya tadi, kejar-kejaran Bang Alwan maghrib tadi ini. Dengarkan dulu. sebutkan. Kisah para Rasul pasal 7:14. Coba dibuka. Ya, tapi saya tanya nanti ya, Bang, di mana yang 75 orang itu dituliskan Iya. di Perjanjian Baru? Siap. Woi, teman-teman di bawah tip-tip layar, woi. Woi. Bisa Kisah Rasul berapa, Bang? 7:14 coba. Teman-teman di bawah jangan lupa tap-tap teman-teman. Buka kisah para Rasul 7:14. Ayo cepat. Dibaca. Oke. Kita baca Kisah Para Rasul 7:14. Saya bantu teman-teman karena dia posisinya Kemudian nggak Yusuf punya menyuruh Bible. menjemput Yakub ayahnya dan semua sanak saudaranya 75 jiwa banyaknya. Oke. Kata Lukas 75 jiwa. Sekarang buka Kejadian 46:27. Oke, 70. Oke, 70. Ya, 70 masalahnya diakui mana? sekarang 70. Ada berarti 70 tuh Lukas ngomong 75. Siapa yang ngadi-ngadi? Nggak ada yang ngadi-ngadi, Bang. Oke. Kalau Anda bilang umur Anda 70, lalu ada misalnya Ustadz Hanafi bilang umur Anda 75, siapa yang ngadi-ngadi? Nggak ada yang ngadi-ngadi? Nggak ada yang ngadi-ngadi. Oh, begini. Abang bilang abang jomblo, Ustadz Hanafi bilang abang ini sudah duda. Mana yang ngadi-ngadi? Nggak ada yang ngadi-ngadi. Itu beda, Bang. Itu beda. Nggak sama. 70 75 beda apa sama? Beda. Berarti ada yang ngadi-ngadi dong. Nggak ada yang ngadi-ngadi. Ya, Kenapa salah. saya bilang nggak ada yang Ya, ngadi-ngadi?
Kan saya jelaskan tadi sama Bang. Ini penulis manusia, sama seperti ketika Anda mengatakan bahwa Nabi sendiri adalah manusia biasa. Ketika mengatakan suatu hal belum tentu benar, itu yang Abang bilang tadi kan? Ketika tentang kurma itu sendiri. Bang, Anda nyerah Bang. Kalau yang sama aja Abang bilang beda, yang beda Abang bilang sama, Anda nyerah. Enggak. Anda tadi mengatakan Nabi Muhammad gimana Ustaz Alwan? Udah kelar? Karena maghrib ya. Udah kelar ini bang kebohongan ini udah nggak bisa di ini. Bang kebenaran. Bang kebenaran. Saya mau nanya Bang kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap Ustaz Alwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku rindu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kores ini mumpung saya ini Bang kebenaran. Saya mau nanya Bang kebenaran. Boleh? Saya kok dapat peringatan ini ya Bang? Enggak, aman. Saya juga kena peringatan sama kok, aman. Sama, ini saya mau tanya Bang kebenaran. Saya mau nanya Bang kebenaran. Menurut Bang kebenaran, Tuhan di perjanjian lama dengan di perjanjian baru sama enggak? Sama. Tapi kalau saya lihat ini di perjanjian lama di perjanjian baru Tuhannya beda Bang. Bedanya di mana tuh? Nah, mau saya buktikan. Kalau Tuhan di perjanjian lama itu perempuan. Serius? Ya, silakan Bang, silakan. Oke, buka Yesaya 42:13. Yesaya 23:14 ya. Yesaya 42. Yesaya 42. 13. Saya bacakan ya, Bang kebenarannya. Oke, silakan. Atau Ustaz Hanafi? Ustaz Hanafi, monitor Ustaz Hanafi. Ada? Standby, kita baca. Siap. Tuhan Ustaz Hanafi. keluar. Mana? Minta tolong Ustaz Hanafi dibacakan Yesaya 42:13. Minta tolong. Oke, Tuhan keluar berperang seperti pahlawan, seperti orang perang. Ia membangkitkan semangatnya untuk bertempur. Ia bertampik sorak. Ia memaki ikik terhadap musuh-musuhnya. Ia membuktikan kepahlawanannya. Tuhan akan keluar seperti pahlawan, seperti seorang pejuang. Dia akan membangkitkan semangat, dia akan berteriak ya. Dia akan memeriahkan semua perang dan akan menang atas musuh-musuhnya. Bahwa Tuhan akan keluar selaku orang terperkasa. Dinyalakannya murkanya selaku orang perang, diangkatnya tapi seorang perang yang hebat bunyinya, dan dialahkannya segala peseterunya. Maka itu bacaannya di Yesaya 42:13 teman-teman. Nah, di sini dikatakan Ustaz Hanafi ia bertempi. Nah, bertempi kan kedua. Terus ia memek ki ini bertempi dan memek ki ini gimana? Ki gue baru sadar ya, bener juga ya. Ini kok ada peringatan ada? Tempi. Apa itu tempi itu? Host, izin ini host, izin menyambung yang tadi antara yang 70 dengan yang 75. Kalau di perjanjian lama itu 70, kalau di perjanjian baru itu 75. Kemungkinan penulis perjanjian baru itu mengira bahwa 5 orang di antara yang mengungsi itu beranak di perjalanan. Kemungkinan seperti itu. Nggak nyambung. Nah, kalau itu aku tak tahu. Nggak nyambung. Kemungkinan penulis perjanjian baru ini mengira yang mengungsi itu ada yang melahirkan 5 orang. Ini kenapa gue jadi bakal baca Bible gara-gara ada inspirasi sama lo Al-Ayyubi, gue jadi tambah on ya. Gue dari tadi memaki ya juga. Gue ini jadi on. Apa adek? Saya bingung dengan inspirasi host. Satu akidah saya. Ya. Sebenarnya yang lebih menekankan perempuannya di 42:14-nya host. Mau dibacain nggak? Iya, enggak ini aja sebenarnya nggak mungkin laki-laki bertempi kan? Host, karena yang punya tempi kan wanita. Tempi itu apa sih?
Aduh, itu ada iya meme ki itu. Itu bahasa apa ya? Bahasa Jawa apa bahasa apa? Ini saya nggak mau hujat teman-teman, saya kan baca data. Ini kan datanya ada. Kalau bahasa Madura nggak seperti itu. Ini teman-teman di bawah. Tunggu dulu, izin Bun, izin. Ini Hard Christian ini statusnya sama seperti Andreas. Sama mencari petunjuk juga, mencari kebenaran. Mudah-mudahan Hard Christian ya boleh lah ini hari ya. Siap, amin abangku. Tetap terus pelajari, baca, tanya, baca seluruh kitab. Silakan Bun, bacakan 14-nya. Oke, yang 14 ya. Lanjut. Aku membisu dari sejak dahulu kala, aku berdiam diri. Aku menahan hatiku, sekarang aku mau mengerang seperti perempuan yang melahirkan. Aku mau mengah-mengah dan megap-megap. Aku mau mengah-mengah dan megap. Ini bagaimana ini, Bu? Nah, berarti ya saya betul bahwa Tuhan di Perjanjian Lama yang di dalam Bible itu perempuan, bukan laki-laki. Waduh, bahaya lah. Berarti mengah-mengah dan megap-megap seperti itu orang perempuan yang melahirkan, gitu maksudnya. Karena di sini teman-teman, di sini di Yesaya 42:13 sekarang ini berjalan. Di sini dikatakan Tuhan huruf besar pula, Tuhan keluar berperang seperti pahlawan. Dia berperang seperti pahlawan, gitu, seperti orang perang. Ia membangkitkan semangatnya untuk bertempur. Nah, ia bertempi. Di situ problemnya. Iya meme ki. Pak, coba ini host, suruh jelaskan sama pemilik Bible-nya dulu. Loh, mana dia? Kabur dia. Kemana? Kabur. Jatuh. Enggak kabur, jatuh. Dia coba tampilkan data-data di pelintirnya, Qur'annya, hadisnya. Dia tak tahu kalau kita sudah bermain narasi dengan data dia itu tambah ruwetnya dia. Orang Nabi Muhammad dia nggak sempurna, dia seorang manusia yang bukan masalah kesalahan Nabi Muhammad, teman-teman. Inilah yang sering dipelintirkan. Makanya apapun dengan kekeliruannya, contoh Nabi Muhammad pada saat sholat umpama 4 rakaat, tiba-tiba Nabi Muhammad itu melakukannya 2 rakaat. Lalu ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, apakah sholat sudah diganti jadi 2 rakaat? Akhirnya di situ ada hikmah di balik yang Rasulullah itu salah, pasti ada hikmah di balik itu. Berarti di situ kita posisi ada yang namanya Rasulullah, apakah benar? Nanya lagi ya, apakah aku tadi sholat 2 rakaat? Ya. Lalu kembali Rasulullah menambahkan, habis itu ada sujud sahwi. Jadi ada ilmu ternyata setelah itu, bahwa ketika umat-umatnya yang keliru, maka dijadikan satu pelajaran. Kekeliruan dari Nabi Muhammad ini menjadi satu hal pelajaran hikmah. Kalau Anda saat itu bingung, ragu, maka ada yang namanya sujud sahwi. Jadi begitu luar biasa, salah aja menjadi satu kesempurnaan untuk umatnya, kan gitu. Ini dia menginginkan Nabi Muhammad itu seperti Tuhan, kan beda. Mereka menuhankan Nabi, ya Nabi mereka malah tambah ruwet lagi gitu loh. Jadi kalau Nabi tidur wajar, manusia, kan gitu. Nabi tidur wajar, Nabi nikah wajar. Ini ada Tuhan di Mazmur 44:23, terjagalah mengapa engkau tidur ya Tuhan. Mazmur 78:65-nya, lalu terjagalah Tuhan seperti orang yang sedang tidur, seperti pahlawan yang siuman dari mabuk anggur. Tuhannya pun masuk ke lapok tua, teman-teman. Ini kan aneh gitu loh. Teks-teks palsu yang tidak otentik menyalahgunakan Tuhan dan esensi keberadaannya, itu yang jadi masalah. Ya ini kalau belajar data, kita tidak menghujat pakai data. Gitu loh teman-teman. Nah disinilah saya bilang, apa tuh? Ustaz Hanafi baru nyadar kan? Iya, banget sadar. Baru sadar. Sebenarnya saya sakit hati, Pak Ustaz. Kenapa Bang Hart? Gimana, silakan abangku. 23 tahun saya dikibulin sama Paulus 23. Yes, betul. Mantap. Bentar. Mantap. Ini Izin, jawaban host. yang paling saya suka. Aku izin host. Ya, lanjut. Si Christian ini Muslim apa Kristen?
Dia Kristen Katolik mencari kebenaran. Romo tadi saya sudah ngobrol sama dia panjang lebar, lagi mencari petunjuk. Oh, kebetulan di sini banyak mantan Romo, kebetulan. Nih yang di bawah, yang paling bawah nih, pojok kanan nih. Wah, mantan Romo. Nih, yang di bawah juga sebelahnya Ustaz Hanafi, mantan Romo juga, mantan Bapak. Betul nggak, Ustaz Hanafi? Iya. Gimana? Iya, Bang Romo. Kenapa di-mute Romo? Kenapa? Gitu. Jadi telah dikebulin selama berapa tahun tadi, Adinda? 23 tahun. Yes, Ya, 23 tahun. Bang abangku, Bang Hat Christian. Saya tidak pernah untuk mengatakan ke teman-teman, karena kami dilarang di agama kami untuk memaksa orang untuk masuk ke agama Islam. La ikraha fiddin qad tabayyana ar-rusydu minal ghai. Tidak ada paksaan untuk masuk ke dalam agama karena kebenaran itu sudah nampak. Itu satu. Lalu abangku, saya selalu kepada teman-teman Kristen dari dulu ya, kita ngobrol sama teman-teman yang berbeda keyakinan, khususnya yang Kristen. Saya bilang, wahai saudaraku, sayangilah ayah bunda kalian yang sudah menyekolahkan kalian. Pengorbanannya ya, semua dikorbankan supaya Anda disekolahkan supaya pintar dan tidak dibohongi oleh orang. Anda dikajari, bahkan mereka cari rezeki. Kadang masing-masing orang tua kita tuh mencari rezeki. Kan tujuannya kita sebagai anak supaya kita ini pandai, cerdas. Maka saya sarankan ke teman-teman yang beda keyakinan dengan kami Muslim, baca kitab sucimu sampai kelar, supaya kamu itu bisa mendapatkan petunjuk dari kitab suci Anda masing-masing. Baca, ya, cari kebenaran itu, dan jangan cari pembenaran diri, cari kebenaran. Maka saya diskusi tidak pernah mau menyudutkan agama siapapun ketika kita menyampaikan data dengan Bible. Maka inilah yang terjadi. Ketika kita sampaikan data di Bible, kita dianggapnya penghujat. Padahal kita menggunakan data. Ya seperti tadi Tuhan tidur, ya. Seperti orang yang siuman dari mabuk anggur. Nah ini kan kadang kan menyalahi, ya. Menyalahi di mana teks-teks palsu yang tidak otentik menyalahgunakan Tuhan dan esensi keberadaannya. Karena kalau nanti kita ditanya sama anak kita, ayah, ini kok ada bacaan di Bible, kok ada Tuhan lagi sempoyongan kayak orang mabuk. Nah ini kan bingung, apa Tuhan dari lapok tua, kan gitu. Kita jawabnya gimana sama anak kita? Lalu nanti ada Kejadian 6 ayat 6 dan 7-nya. Maka menyesallah Tuhan bahwa dia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan dari muka bumi. Jadi rupanya Tuhan pun menyesal. Kami menyampaikan data, kawan. Gitu loh. Maka silahkan bantah data Anda. Jadi Anda, musuh Anda bukan kami, bukan saya, bukan teman-teman api apologet, bukan. Tapi posisi musuh Anda, ya tinggal Anda jadi apologet yang baik di kekristenan, bantah tuh Bible Anda dengan baik. Terangkan Bible itu dengan sebagai Anda orang-orang yang menjadi garis depan. Gitu loh. Itu caranya, bukan kami yang disalahkan, orang kami menyampaikan data kok. Betul. Kan gitu. Betul. Itu aja teman-teman. Berarti Tuhan di perjanjian lama dalam Bible itu perempuan atau laki-laki, Ustaz Hanafi? Aduh, ngeri kali itu diulang-ulang itu, aduh. Dan itu kan kalau di Muslim itu nama Lut sama nabi-nabi yang kami hormati ketika diceritakan di Al-Qur'an, nabi-nabi yang dimuliakan, yang dipilih oleh Allah untuk menjadi nabi, untuk menjadi rasul, ya. Nah, itu kami memuliakan semua, tapi data di Bible itu malah terbalik, teman-teman. Para nabi-nabi ini, ya, di Bible itu teks yang tidak akurat, menafikan kesolehannya para nabi-nabi, membenarkan orang yang bersenggama, zina, menyembah berhala, ya. Coba kita lihat. Nih, saya bacakan bagaimana Lut melakukan perzinahan dengan putri-putrinya sendiri setelah mereka minum anggur. Ah, ini kan kacau gitu loh. Ya, bagaimana Samson tidur dengan seorang pelacur, bagaimana Salomon menyembah berhala yang telah dipengaruhi oleh seorang perempuan yang dicintainya. Ini hal-hal aneh. Silahkan baca kitab di Bible itu, rujukan-rujukan berikut silahkan. Kejadian 9 ayat 21, Kejadian 19:30, Kejadian 38:15, Kejadian 35:22, Kejadian 49 ayat 4, Keluaran 15 ayat 20, Keluaran 32 ayat 2, Hakim-Hakim ayat 14 ayat 19, Hakim-Hakim 15 ayat 5, Hakim-Hakim 16 ayat 1, Samuel 19:23,
2 Samuel 6 ayat 20. Ini banyak sekali teman-teman. Bahkan lebih parahnya lagi kisah-kisah seks vulgar, bahkan catatan porno. Ustadz Hanafi ternyata sudah ini ya. Oh iya, catatan Ustadz Hanafi sudah menumpuk seputar Bible ya. Ya, udah upgrade kita teman-teman. Sudah ini upgrade. ada sedikit apa ya yang perlu saya luruskan ke penontonnya. Kalau kalian menghujat Yesus ya saya nggak bakalan marah karena ya saya sendiri tidak percaya kalau Yesus itu adalah Tuhan. Ya saya juga tidak percaya kalau Biblos itu adalah kitab suci. Ya memang gini, di Katolik itu memang beda-beda memang. Seperti misalnya saya punya teman Katolik, dia itu nggak nyembah Yesus, dia nggak berdoa kepada Yesus, dia berdoanya kepada Allah Bapa katanya, kata dia kan, bahasa dia. Saya berdoa kepada Allah Bapa, saya tidak berdoa kepada Yesus karena Yesus di dalam Bible itu menjelaskan bahwasanya Yesus itu utusan Bapa, bukan Yesus itu Bapa. Katanya gitu Ustaz Hanafi. Beliau sales. Tapi beliau jujur. Iya nggak apa-apa lah teman-teman. Artinya terus terang, yuk teman-teman sayangi ayah bunda kalian yang setelah luar biasa sampai detik ini menyekolahkan kalian. Agar kalian tuh mendapatkan dunia ini hanya sementara teman-teman. Tapi waktu yang sangat sementara ini penentu hidup kita selama lamanya nanti. Gitu loh. Jadi jangan buang sia-siakan waktu kalian untuk mengenal Sang Maha segala-galanya. Artinya seringkali kita dinarasikan umat Islam ini, berarti kamu posisinya adalah membatasi kekuasaan Tuhan. Kan begitu tuh seringnya tuh. Allahmu tuh nggak mampu kan jadi manusia. Nah, itu yang sering tuh diulang-ulang tuh. Ya iya, kalau Allah kamu kan bisa jadi manusia, kan gitu. Nah itulah bedanya kami dengan kalian gitu loh. Tapi tidak masalah, kita mengedukasi untuk teman-teman yang nonton. Bahkan kita tidak pernah menyalahkan versi di sana, kita tetap menyampaikan kebenaran. Nanti kita edukasi, kita sampaikan kepada mereka, silahkan mau ngambil yang mana. Ya. Dan saya tidak pernah mau menyalahkan keimanan. Bahkan saya bilang, Anda menyembah bulan, bintang, matahari, atau kaos kaki Anda sembah, sendal jepit Anda sembah. Kalau perlu kancing baju Anda sembah, saya tidak peduli. Saya cuma mengingatkan, sayang, Tuhan kasih kita akal untuk berpikir. Apakah Tuhan yang maha segala-galanya, yang maha suci itu, ya, posisi mau untuk jadi manusia, kan begitu? Kok bisa begitu ya? Ya pertanyaannya, Anda saja sebagai manusia mau nggak makan kotoran Anda? Kan Anda mampu nggak melakukan itu? Anda sebagai manusia mampu nggak melakukan makan kotorannya? Ya mampu. Mau atau tidak setelah Anda mampu, Anda mau atau tidak sebagai manusia makan kotoran Anda? Ya nggak mau. Apalagi Tuhan yang maha segala-galanya, yang maha suci, yang maha tinggi, tidak akan mungkin mau merendahkan dirinya menjadi manusia yang penuh banyak kekurangan. Kan begitu teman-teman. Lalu ketika nanti ditanya, Hanafi, kalaulah memang Allah itu adalah Tuhan, kapan adanya? Kalau Allah itu memang Tuhan, di mana tempatnya? Kalau Allah itu memang Tuhan, seperti apa rupanya? Maka kami umat Islam seluruh dunia, siapa Tuhanmu? Allah. Siapa Tuhanmu? Allah. Beda dengan agama sebelah yang ada di Indonesia. Kalau nanti di Amerika, kalau nanti di negara lain, itu beda-beda nama Tuhan. Nah kalau kami seluruh dunia ketika ditanya umat Islam, Man Rabbuka, siapa Tuhanmu? Pasti akan sempat menjawab Allah. Maka ketika ada orang yang bertanya, kalau memang Allah itu Tuhan, kapan adanya? Kalau Allah itu memang Tuhan, di mana tempatnya? Kalau Allah itu memang Tuhan, seperti apa rupanya? Kami cukup dengan menjawab, wahai saudaraku yang kucintai karena Allah. Masa, waktu, tempat, itu ciptaan Allah. Bagaimana mungkin Allah ada di ciptaannya? Allahu Akbar, Allah maha besar. Tidak akan mungkin Allah ada di surga. Antara surga dan Allah berarti lebih besar surga tempatnya daripada Allahnya. Nggak mungkin Allah yang menciptakan surga dan maha besarnya Allah ada di ciptaannya. Itu muskil dan tidak akan mungkin itu terjadi. Karena Allah maha suci dari segala-galanya dan Allah begitu maha besar dari segala-galanya. Gak mungkin Tuhan ada di ciptaannya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Seperti itu teman-teman. Jangan lupa tap-tap layar teman-teman. Ya di sini saya pelajari terlebih dahulu ya. Karena saya juga tidak mau terburu-buru mengambil keputusan. Ya, pelajari terus Bang Head. Terus pelajari Bang Head. Pelajari karena itu semua kebaikan itu akan kembali kepada dirimu kawan. Kebaikan, keburukan juga akan kembali kepada dirimu. Tuhan yang maha suci tidak butuh
amalan kita. Nggak mungkin. Satu dunia seumpama beriman kepada Sang Maha Mulia, Sang Maha Tinggi, Sang Maha Agung, Allah Rabbu Jalla Jalaluh. Satu dunia seumpama dari pertama kali ciptaan makhluk, semua beriman kepada Allah, tidak akan mungkin menambah keagungan Tuhan yang Maha Agung. Nggak akan mungkin. Bahkan satu dunia dari pertama kali penciptaan Nabi dan makhluk pertama sampai kiamat, tidak ada yang nyembah kepada Allah, maka tidak akan membuat Allah yang Maha Suci ini jadi rugi. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kamu melakukan kebaikan, kebaikan itu akan kembali kepada dirimu. Wa in asatum falaha. Kalau kamu melakukan kejelekan, kejelekan akan kembali kepada dirimu, kawan. Artinya Tuhan sangat cinta kepada kita. Ar-Rahman Ar-Rahim. Sang Maha Cinta, Sang Maha yang begitu mahabbahnya kepada kita. Ingat kawan-kawan, memberikan larangan, memerintahkan sesuatu karena saking cintanya Allah kepada kita. Ayo kamu jujur, karena jujur itu bukan untuk Tuhan, tapi untuk dirimu sendiri, hingga hidupmu penuh dengan keberkahan. Kan begitu? Nggak ngefek ke Tuhan yang Maha Agung, yang Maha Mulia, nggak butuh amalan kita. Justru kita pun masuk surga, bahkan seluruh para nabi termasuk Nabi Muhammad masuk surga karena rahmatnya Allah. Saya bisa kumpul ketemu dengan sahabat-sahabat yang luar biasa di sini karena rahmatnya Allah. Saya bisa mengerjakan ibadah karena rahmatnya Allah. Saya bisa melakukan hal-hal segala sesuatu kebaikan itu karena kasih sayangnya Allah kepada saya dimampukan. Ruh masih menempel pada jasad ini karena kasih sayangnya Allah. Karena rahmatnya Allah dikasih kesempatan kita sebelum datangnya kematian untuk bisa memperbaiki diri agar bisa lebih baik lagi. Kan begitu teman-teman. Lanjut. Allahu Akbar. Masya Allah. Luar biasa Ustadz Hanafi ya. Hafalan Bible-nya sudah 45%. Hah, tinggal 50%, 55% lagi Ustadz Hanafi hafiz Bible-nya. Tinggal hatam. Gini Christian. Mana Ustadz Suginer? Aku punya kisah Christian. Gini. Beberapa bulan yang lalu ada yang namanya Stanley. Beliau itu Kristen Unitarian, Kristen yang tidak menyembah Yesus. Dan satunya lagi wanita namanya Maryam. Ya, di satu saat beliau berdua itu masuk di room saya. Ya, dalam tahap pencarian, ya saya cuma berpesan kepada beliau berdua, kalau di Islam itu umat Islam pasti meyakini bahwasanya agama di sisi Allah itu hanyalah Islam, itu dalam Al-Qur'an. Tapi kalau kita boleh berandai-andai ini kan, kita berandai-andai nih, pilih Yahudi, pilih Kristen, atau pilih Islam. Nah, yang paling aman ya memang pilih Islam. Contoh, saya contohkan. Seandainya Yahudi yang benar, umat Islam juga masuk surga. Kenapa umat Islam masuk surga? Karena umat Islam beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada Torah yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam. Kalau Yahudi benar, umat Islam masuk surga. Bagaimana kalau Kristen yang benar? Kalau Kristen yang benar, umat Islam juga masuk surga. Kenapa? Apa alasannya? Ya karena umat Islam beriman kepada Nabi Isa alaihissalam atau Yesus, dan juga beriman kepada wahyu yang diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam. Maka umat Islam juga masuk surga. Lalu bagaimana jika seandainya Islam yang benar? Mohon maaf untuk saudaraku Yahudi, mohon maaf untuk saudaraku Kristen, kalian minggir dulu. Kalian tak akan masuk surga. Kenapa kalian tak akan masuk surga? Karena kalian menolak Al-Quran, kalian menolak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau mau aman ya pilih Islam. Mau Yahudi yang benar Islam masuk surga, mau Kristen yang benar Islam juga masuk surga. Kalau Islam yang benar, Yahudi dan Islam tak akan masuk surga karena mereka tak mengimani Al-Quran, tak mengimani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi terakhir yang diutus untuk seluruh manusia. Mohon maaf kawan, bye bye. Aku bilang gitu. Alhamdulillah biidznillah. Beberapa minggu kemudian si Stanley, Kristen Unitarian itu masuk Islam. Dan selang beberapa
minggu kemudian si Maryam juga masuk Islam. Alhamdulillah beliau berdua masuk Islam biidznillah. Hanya Allah yang bisa memberikan hidayah. Luar biasa. Jadi tambah pinter lagi dia balaghahnya ini Al-Ayyubi ini. Sekali lagi kalian akan menjadi seorang ulama besar Al-Ayyubi ini. Nanti tanda tangan ya. Balaghahnya, penyampaian bahasanya luar biasa, makin bagus dia ini. Yang ngajarin kan Ustadz Hanafi. Ya itulah teman-teman, kalau sering kita ngobrol tentang akademisi ya, dengan otak yang ada ini, akal yang ada di sekolah, kan pertama yang namanya agama samawi, agama wahyu, kita tahu yakni agama yang diturunkan dari langit. Maka pertama Islam ini udah unggul, merupakan rangkaian dari ajaran yang diturunkan kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad. Ya, jadi ini rangkaian-rangkaian. Karena itu kebenaran yang terkandung di dalam Islam itu bersifat mutlak kalau secara akademisinya, secara data dan dalil. Dalam arti tidak ada yang dapat diragukan lagi sedikit pun dan dapat diterapkan sepanjang zaman. Bahkan untuk membuktikan bahwa Islam adalah agama wahyu, penamaan agama Islam saja sebagai agama yang turun langsung dari Allah, sebagaimana disebutkan di dalam kitab sucinya sendiri, yaitu di Al-Quran. Ya, apa kalimatnya? Di dalam surat Al-Imran ayat 19 dan juga Al-Imran ayat 85. Innad dina indallahil Islam. Itu dalam Al-Imran 19. Sungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Lalu disempurnakan di posisi 85-nya. Wa may yabtaghi ghairal Islam madina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati khasirin. Dan bagaimana barang siapa yang mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Nama agama itu yang memberi nama langsung di kitab sucinya ada. Ini yang membuktikan bahwa ini sebagai agama samawi yang turun rangkaian sebab dari nabi-nabi sebelumnya, dari sampai kepada Nabi Muhammad. Bahkan teman-teman, nama Allah sebagai Tuhan, sebagai konsep yang terpenting dari suatu agama juga langsung dari Allah. Surat At-Taha, bukan nama yang diberikan oleh orang yang meyakini sebagai Tuhan, bandingkan dengan agama yang nama agama serta Tuhannya dinamai oleh manusia yang menjadikannya sebagai Tuhan atau yang menciptakan agama itu sendiri. Wallahu ta'ala alam shawab. Kalau kita mau berpikir, afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Kenapa kamu tidak menggunakan akal kamu? Kenapa kamu tidak mau berpikir? Ayo, selagi Tuhan kasih kesempatan umur untuk berpikir, ruh masih menempel, yuk cari kebenaran itu teman-teman. Dan saya tidak mau mencari pembenaran diri, tapi saya cuma menyampaikan kebenaran. Yuk belajar cerdas, cari, pelajari kitab-kitab yang Anda bilang suci, cari sendiri. Ya, saya tidak pernah memikirkan hal-hal yang lainnya kecuali kita mendekatkan kepada Sang Maha segala-galanya, agar kiranya hidup kita bisa lebih damai, tenang, nyaman, dan tentram teman-teman. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Jangan lupa tap-tap layar teman-teman. Izin nambahin sedikit. Masya Allah ya. Jazakallah khair. Dengku, terima kasih banyak. Masya Allah. Lanjutkan kita. Masya Allah. Ya, kalau kita berdiskusi dengan teman-teman yang santun, terutama dari teman Katolik ya. Sebenarnya Katolik sendiri kalau kita lihat memang ada penyembahan terhadap patung, atau yang bisa dilihat adalah kenapa kalau di dalam Ten Commandment atau 10 perintah Tuhan itu jangan ada patung padamu, kan itu ya. Ini sudah jelas kalau dalam hukum Taurat itu tidak boleh membuat patung. Apa dasarnya orang-orang Katolik ini tidak menganggap hukum Taurat itu sudah berlaku lagi? Karena di dalam kitabnya di Deuterokanonika 1 Makabe pasal 1 nomor 56 dan 57. Kenapa di gereja Katolik itu masih ada terdapat patung? Karena tidak ada pondasi dasar mengikuti kitab Taurat. Tertulis di sini kitab-kitab Taurat yang ditemukan disobek-sobek dan dibakar habis. 57-nya, jika pada salah seorang terdapat kitab perjanjian atau jika seseorang berpaut pada hukum Taurat, maka dihukum mati oleh pengadilan raja. Saya rasa pondasi ini kita kutip di kitab Katakombe atau Deuterokanonika yang adalah kitab rujukan dari teman-teman Katolik. Tetapi kalau merujuk di dalam perjanjian baru, bagaimana kita membaca di Matius pasal 5 nomor 17 sampai selesainya itu tentang bahwa perkataan Yesus tentang hukum Taurat di ayat 17, kitab Matius pasal 5 nomor 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang
bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Ini perkataan Yesus. 1 Makabe pasal 1 nomor 56 justru tidak membolehkan untuk mengikuti hukum Torah. Kalau memang dalam suatu kuk kekristenan yang dianggap Kristen adalah pengikut Kristus atau Yesus, ternyata Yesus ini yang mengajarkan menggenapi hukum Taurat, yang memperingatkan juga jangan kalian menyangka Yesus datang untuk meniadakan. Justru ada kitab lain yang kita nggak tahu itu apakah perkataan Yesus, sehingga teman-teman Katolik menyembah Allah Bapa melalui patung. Kalau kita lihat mungkin sudut pandang di luar Katolik, orang lihat kenapa di gereja Katolik ada patung? Bukannya hukum Taurat itu tidak boleh ada patung. Nah ini sih poinnya di sana, Bang Kris, kalau memang dari denom Katolik ya. Katolik bukan denom, tetapi justru kisah mula-mula itu adalah Katolik. Tapi poinnya adalah kalau kita runtutkan ke dalam Bible Perjanjian Lama, Yeskil pasal 3 nomor 1 sampai 3 diterangkan bahwa ada gulungan kitab yang dimakan. Kemudian di kitab Wahyu pasal 10 nomor 10 juga demikian, ada yang dimakan. Sebenarnya Bible ini menerangkan tentang yang di dalamnya ada kitab yang dimakan dan dibakar. Kalau sudah diterangkan, kita mengambil kesimpulan atau memahami bahwa ternyata Bible Perjanjian Lama dimakan, Perjanjian Baru dimakan, Deuterokanonika dibakar. Ya kalau kita berpikir sehat, otomatis kenapa ini sang sumber yang sama yang menurunkan kitab Torah, yang menurunkan kitab Zabur, yang menurunkan kitab Injil, dan terakhir Al-Quranul Karim, ini satu sumber, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa untuk Bani Israel, kitab Zabur juga demikian, Injil juga demikian. Tetapi Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW kepada seluruh manusia. Kenapa kalian tidak mengimani mengikuti Al-Quran ini? Yang di dalamnya tidak ada terdapat gulungan kitab yang dimakan, yang terdapat di dalamnya tidak ada tertulis kitab itu dirobek-robek. Di dalamnya juga terdapat kitab itu dimakan juga. Ini saya rasa mudah-mudahan Bang Kris kalau memang mau mempelajari tentang keseluruhan kitab suci di dunia ini, runtutannya sudah jelas. Kami orang Islam tidaklah mungkin lengkap keimanan Islam kita kalau tidak mengimani kitab sebelum Al-Quran. Tetapi yang menjadi masalah adalah kita beragama ini pondasinya harus kitab suci. Tetapi kalau kitab suci ini berisikan tentang kitab yang dimakan habis, kemudian dibakar, apalagi yang kita mau harapkan dari kitab itu? Saya rasa itu, silakan dilanjutkan. Wallahu a'lamu bishawab. Oke, dan teman-teman, tentang masalah kebenaran itu kita dapat ketika kita memiliki syarat dan rukun. Syarat itu apa? Syarat adalah ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi sebelum melakukan satu pekerjaan. Itu syarat namanya. Kalau rukun adalah ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi di dalam melakukan satu pekerjaan. Lalu pertanyaannya, apabila teman-teman, saudaraku seAdam seHawa, kalian ingin menemukan kebenaran dari seluruh agama di seluruh penjuru dunia, nggak mungkin itu di Indonesia seumpama ada 5 agama terus Tuhannya ada 5, kan nggak mungkin. Seluruh dunia ada 100 agama seumpama, atau 1000 agama terus Tuhannya beda-beda gitu, ada 1000 gitu, kan nggak mungkin juga. Yuk gunakan syaratnya, yaitu Anda mau belajar dan gunakan panca indera Anda yang sudah diberikan sempurna untuk sejatinya mencari kebenaran itu. Ya, insya Allah kalau Anda membuang doktrin-doktrin itu semuanya, letakkan doktrin pada tempatnya, buang dulu semuanya. Ya, gunakan panca indera yang Anda punya, penglihatan, pendengaran, hati, pikiran untuk mencari kebenaran, maka saya yakin Tuhan yang maha segala-galanya, yang maha suci, yang maha dahsyat, yang maha besar akan bukan hanya memberikan Anda petunjuk, tapi dimampukan untuk menjalani petunjuk itu. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Lanjut teman-teman yang lainnya. Jangan lupa tap-tap layar teman-teman, kencengin teman-teman. Ya, kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Tadi
kebenaran sudah KO, data yang saya kasih dan tidak bisa terbantahkan. Dan kayaknya data itu saya hold dulu menunggu teman-teman Kristen yang agak keras-keras sedikit, yang agak-agag ngeyel. Nah, masalahnya saya juga nggak bisa, Bang Yuda. Saya juga nggak ngerti itu data itu. Saya seumur-umur dari tahun 1990 saya diskusi. Baru kali ini saya menambahkan literasi itu. Itu saya baru tahu ternyata ada Tuhan perempuan. Di mana itu? Sampai itu. Nah, itu sendiri saya bingung mau membantahnya. Saya pribadi yang sebagai apologet, ya, debaters Muslim itu tak mampunya untuk mengcounter itu. Ternyata ada pula itu sampai. Allah. Ampun saya itu. Ya aku sebelumnya Kristen ini, yang mungkin di sebagian orang tahu lah gitu Bang kan. Aku ingin menanggapi ini sebelum aku turun ya Bang, aku ingin menanggapi. Cuman jangan dijawab aja lah Bang. Cuman ini hanya sekedar tanggapan ringan gitu Bang. Agak lain nih. Enggak. Gini dengar lo Bang. Itu tadi mengenai Tuhan gitu Bang kan. Ya benar, Tuhan kami itu bisa dilihat. Sementara Tuhan kalian tidak bisa dilihat. Yang pertama. Yang kedua, Tuhan turun kepada kami karena begitu besar kasih-Nya akan orang percaya sehingga kami diselamatkan. Sementara Tuhan kalian itu tidak. Yang ketiga, aku membawa di surat di Al-Quran surat An-Nisa. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang diturunkan. Aduh, udah dulu, Bang. Tadi siang itu udah jelimet. Aduh, kenapa dibawa-bawa lagi? Izin dulu Bang, biar gini Bang, biar aku tanggapi kemudian aku turun gitu Bang. Biar sopan gitu Bang. Nanti turun langsung kan mana kan itu kan? Diturunkan sebelumnya, barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya. Nggak apa-apa Bang Jumat nggak perlu turun, kita diskusi santai, nggak perlu kita merasa diri paling benar. Bang Jumat, counterlah pembicaraan kami semua dengan keyakinan Bang Jumat. Nggak perlu turun. Kalau Bang Jumat punya kemampuan, ayo diskusi. Ya, diskusi dengan baik, diskusi dengan benar. Kalau abang nggak ngerti baca Quran aja nggak paham original text-nya, maka tanya sama yang sudah paham dengan original text, bukan ini abang yang belajar bahas tentang tafsiran, tentang terjemahan gitu. Ini dari tadi pengakuan orang abang ini kan kira-kira begitu. Nggak apa-apa, nanti kita diskusi tentang masalah Tuhan yang tidak kelihatan itu, yang nggak nampak itu. Kita diskusi secara akademis, secara akal kita terbuka. Iya. Kalau abang punya Tuhan berubah jadi manusia, silahkan. Untuk segala kasih sayangnya menjadi manusia boleh, silahkan. Nanti kita counter lagi gitu loh Bang Jumat. Jangan turun. Kalau begitu cuman lempar batu sembunyi kaki kalau gitu. Oke. Ini aku teruskan Bang ya. Biar aku menanggapi aja Bang. Ya kan Islam ini kan menanggapi apa membaca itu Jumat. Kalau menanggapi gitu, kamu jangan turun, udah selesai baca di sini dulu, baru ditanggapi. Itu namanya menanggapi. Ya, aku dulu ngomong dulu ya. Wahai orang-orang beriman, begini isinya. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Ayat berapa Bang Jumat? Ayat berapa? Apa sih yang dibaca dia? Sendiri Bang, aku nggak tahu. Cara sendiri kan ada ayatnya. Ayat berapa An-Nisa? Nanti kita perbaiki salah pahamnya, kan gitu. Iya. Ya kan? Izin dulu aku bicara Bang, jangan dipotong dulu Bang. Iya, biar saya nanti tahu di mana ayatnya, supaya teman-teman yang di bawah mendengarkan Bang Jumat, di mana ya ayatnya. Lah kalau cuma ibaratnya ngomong framing doang nggak dikasih tahu, kan bingung. Apologet Islam masa nggak tahu? Wahai orang-orang beriman. Iya, ayatnya ayat berapa? Kan kamu kan ngambil ayat itu kan pasti ada ayat berapa. Nama betul. Ayatnya An-Nisa, ayatnya ayat berapa. Semudah itu kalau mau diskusi. Gitu loh. 136. Pokoknya gini lah isinya Bang. Wahai orang 136 ya, 136. Udahlah Bang. Nggak bisa aku ngomong nih Bang buat. Ya iya 136 kan? Iya, izin dulu bicara aku Bang. Baru Bang tanggapi nantinya gitu. Ini gini Ustaz Hanafi. Ini tadi diam dulu Bang. Alayub ini gantian dulu ngomong Bang. Baru aku Bang. Ya udah silakan baca. Coba silakan baca. Orang yang beriman tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya
dan kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Rasulnya serta kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Ya kan? Terus pertanyaanku gini bang, bagaimana mungkin kalian tidak mempercayai kitab-kitab sebelumnya sementara kalian tidak mencari ajaran Yesus itu? Gitu loh bang. Bagaimana mungkin kalian tidak mempercayai kitab sebelumnya sementara kalian tidak mempercayai ajaran Yesus itu? Kira-kira begitu bang. Dari tanggapan aku jawab lagi, udah dijawab tadi sebetulnya. Mohon izin Ustadz-ustadzku, guru-guruku ya. Aku mau turun dulu bang, ada. Enggak usah turun, jangan turun dulu. Jangan turun. Jangan turun dulu. Kamu kasih ya, jadi bermaknakan gini bang ya. Kalian disuruh beriman gitu. Sementara apa yang diajarkan. Ya, sudah cukup. Ya, kita umat Islam itu diperintahkan untuk beriman kepada nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad, kepada wahyu terdahulu, wahyu dari Allah yang diwahyukan kepada nabi-nabi terdahulu, yakni Taurat, Zabur, dan Injil. Kita wajib beriman kepada itu semua. Nah, adapun bentuknya, rupanya, fisiknya seperti apa dan ada di mana, umat Islam tidak diwajibkan untuk mencari tahu di mana kitab itu, seperti apa bentuknya, atau umat Islam juga tidak diperintahkan untuk mempelajari kitab-kitab terdahulu, baik dia menggiring gini Bang Adayubi. Dia menggiring bahwa Bible itu termasuk kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah itu. Oh, nggak ada biblos di dalam Al-Quran. Nggak, itu biblos. Berbeda dengan ini. Tahu. Coba baca baik-baik bang. Coba artikan baik-baik apa artinya. Bahkan tadi Abang Api Jatim ini mengatakan kami sebagai penyempurna gitu bang. Kapan aku bilang begitu? Sebelumnya. Itu ada kata penyempurna. Ya bener. Agak lain dia ini. Nah, jadi pedean. Kasihan. Jadi di mana coba kau tunjukkan pada kami di Al-Qur'an itu disebutkan ada kitab biblos. Di mana? Kitab sebelumnya itu merujuk kepada biblos, itu di mana ada tulisan biblos di kitab kami? Kitab kami beranggapan Alkitab kami di kitab-kitab sebelum Abang ada gitu, Bang. Iya, makanya kan Al-Qur'anul Karim ini kan kitab Allah yang diturunkan terakhir. Sebelumnya ada Injil, Zabur, dan Taurat. Di mana tertulis ada kitab biblos? Di mana? Coba dibaca baik-baik bang. Coba dibaca. Bang baca baik-baik ditanya kok malah nyuruh. Bang, ini sedikit ya bang. Bang jemaat, Anda bilang kan kitab Anda terlebih dahulu, ya. Saya juga pernah mengimani kitab Anda gitu. Ya, saya tanyakan satu bang. Pada abad keberapa Bible itu datang? Bukan Injil ya bang, Bible. Jawab. Kalau gini dengar bang, izin bang ya. Kalau abang tanya persisnya, aku belum belajar sampai ke ranah sana. Cuman yang jelasnya gini bang, secara logika sehat lah bang. Ini ada nih bang, Alkitab ini ada 600 tahun kemudian datang Al-Quran gitu bang. Nah, bagaimana mungkin dikatakan itu penyempurna? Abangku, Bang Jumu'ah, kalau memang Abang Jumu'ah nggak ngerti, nggak bisa jawab, maka jangan menyimpulkan. Abangku aja nggak tahu mana lebih dulu Al-Quran dan Bible. Nah, sementara Bang, mana lebih dulu Al-Quran dan Bible? Abang aja nggak tahu, sok-sok menerangkan bahwa seakan-akan Bible lebih dulu daripada Al-Quran. Sementara di situ diterangkan Bang Jumu'ah, Kristen dan Nasrani, itu Nasrani lebih dulu daripada Kristen. Kristen datangnya itu setelah Nabi Muhammad SAW. Kamu baca sejarah yang benar gitu loh. Kristen itu jangan bilang Anda lebih dulu daripada Nabi Muhammad. Pahami dulu sejarahnya gitu loh. Ngadi. Iya, abang jangan menyimpulkan sesuatu yang tidak abang ketahui. Makanya saya tanyakan. Saya juga masih belum di sisi Islam atau di Kristen, saya sudah lepas gitu. Tetapi saya tanyakan gitu. Ya, mana lebih dulu Bible dengan Al-Quran, kitab orang Islam gitu. Tolonglah Bang Jumu'ah bernarasi seperti Bang Had. Kalau emang nggak tahu jangan menyimpulkan.
Kamu pelajari dulu, baca dulu. Kamu tak cari sejarah Bible itu kapan, dikumpulkannya kapan itu, ya. Semuanya itu bisa jadi itu terjadi kapan. Jangan malah Anda menyimpulkan seakan-akan Islam itu datang setelah Kristen. Hei, ngadi-ngadi. Berarti itu salah berarti Pak ya. Itu salah. Ya, kamu pelajari dulu Bang Jum'ah, jangan menyimpulkan. Kita tuh mengedukasi loh Bang Jum'ah, jangan menampilkan kebohongan. Gitu loh. Nasrani lebih dulu daripada yang namanya Nabi Muhammad. Dulu ada kaum Nasara gitu loh. Tapi kalau Kristen itu bukan Nasrani. Gitu loh. Jelas tertulis mengimani, berarti sebelum kitab Abang ada, kitab kami sudah ada. Kami mengimani Taurat, Zabur, Injil itu. Tapi pertanyaannya, apakah sekarang ini Taurat, Zabur, Injil ini semua Bible yang ada ini Injil? Kitab-kitab sebelum tidak ada dikatakan di situ Bang. Saya tanya, apakah Bible itu berarti Injil? Kitab-kitab sebelum, coba Bang baca. Bang, saya cuma tanya, Bible itu Injil bukan? Semudah itu cara jawab. Itu kalau mau diskusi ini dengan akal jernih. Bible itu Injil iya apa atau tidak? Iya atau tidak? Itu jawabannya, bukan berbelit-belit, jelimet. Karena gini, aku katakan ya nanti aku katakan salah gitu Bang. Lebih baik aku bilang nggak tahu. Ya udah, makanya abangku, cobalah perbanyak lagi literasi membaca. Saya tidak pernah, logatnya Madura begini, kita tegas kepada orang-orang kafir, kita lemah lembut kepada orang-orang yang beriman. Karena kebenaran ini harus tegas kawan-kawan. Kalaulah kebenaran ini lemah begini abangku, kita benar harus tegas. Jangan sampai ada kebohongan yang tegas, jangan ada penipuan yang tegas. Nanti akan narasinya ke bawah umat, yang dengar itu malah jadi seakan-akan yang bohong seakan-akan benar, yang benar jadi salah. Itu kami tujuannya edukasi nih di Komal-Komal. Paham teman-teman? Bang Hanafi, saya boleh sedikit bertanya enggak? Silahkan Bang Had, silahkan. Bang, kan menurut keimanan saya sebelumnya ya, kafir itu orang yang tidak beragama gitu. Orang yang tidak memiliki agama itu kafir kan. Kalau menurut di sisi Islam sendiri gimana Bang? Kafir itu ya artinya seperti apa? Oke, abangku, teman-teman saudaraku ini mewakili dari teman-teman yang di bawah Bang Had. Ini seringkali kalimat daripada kafir itu adalah dari bahasa Al-Quran, dari kalimat kafaro. Kafaro itu artinya menutupi abangku. Jadi yang disebut kafir adalah orang-orang yang sudah tahu kebenaran, dia tahu tapi sama dia ditutupi. Gitu loh. Makanya di dalam Al-Quran abangku, kalimatnya kafir itu bukan bodoh, bukan oon, seperti yang ditafsirkan di terjemahan posisi di Bible. Gitu loh. Arti kafir sesungguhnya dia itu menutupi. Makanya dijelaskan sama Al-Quran, ada surat Al-Kafirun, bahkan di surat Al-Baqarah kita sering tuh dengar tuh yang di ayat 6. Ya surat Al-Baqarah nih yang ringan-ringan ya, masih kejangkau itu ayat 6 dan 7. Makanya orang-orang kafir, orang-orang yang sudah tahu kebenaran, lalu dia tutupi kebenaran itu. Dia udah tahu nih Bang, bahwa Tuhan tuh maha kuasa. Maka lawan daripada maha kuasa, gak mungkin Tuhan jadi tidak kuasa. Kan itu kebenarannya kan? Tuhan tuh esa. Jangan sampai Tuhan berubah jadi tidak esa. Itu lawan kan? Lawannya dari warna putih selain warna putih. Ini kalau kita belajar kan, dari dulu sekolah SD, SMP, SMA, ya bahkan dari bimbanya sampai sekarang detik ini, kita disuruh untuk belajar, buka akal kita, pikiran kita harus jujur. Nah, lawan-lawan kata maha kuasa berubah jadi tidak kuasa nggak mungkin. Kan gitu. Nah, dia tahu bahwa Tuhan ini harus maha kuasa. Ketika dia berubah ke maha kuasaan tidak maha kuasa, maka berarti dia bukan Tuhan. Itu yang harus kita bawa dulu, kita bangun dulu. Ya kan? Jangan sampai tiba-tiba ada Tuhan tidak kuasa. Oh, terbantahkan. Berarti saya nggak mau punya Tuhan nggak kuasa. Saya harus punya Tuhan is the best, number one, nggak ada lagi. Qul huwallahu ahad. Allah itu wujud, Allah itu ada sebelum kata ada itu ada, dan Allah akan tetap ada walau kata tiada sudah tidak ada. Itulah wujud, itulah Allah, sifatnya wujud. Maka orang-orang kafir itu sudah tahu kebenaran bahwa Tuhan harus maha kuasa. Andaikan Tuhan itu lemah, nggak mungkin. Andaikan Tuhan tidur, itu nggak mungkin. Alam akan hancur. Maka orang-orang yang kafir menutupi dalam kebenaran. Dia udah tahu kebenaran, ditutupi. Itu namanya kafir. Akhirnya di dalam surat Al-Baqarah dikatakan innalladzina kafaru
Sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ini kata Allah, bukan kata Hanafi. Karena ucapan Allah yang maha benar pasti. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang-orang yang kafir, orang-orang yang nutupin kebenaran, dia tahu udah benar tapi dia tutupi. Sama saja bagi mereka, engkau Muhammad, engkau wahai orang-orang apologet, kau beri peringatan dia, tidak kau beri peringatan mereka, dia tidak akan mungkin beriman. Kau kasih data dia, secara akademis kau adu dengan argumen mereka, karena mereka kafir, mereka nutupin, mereka sudah terdoktrin, mereka nggak mau lagi, pokoknya saya ikut. Nah, di situ kata Allah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun adzim. Kata Allah, maka ketika dia nutupi kebenaran itu, Allah itu akan mengunci hati pandangan mereka. Bahkan penglihatan mereka ditutup sama Allah, dan mereka akan mendapat azab yang sangat pedih. Itu orang kafir. Jadi orang kafir itu orang yang menutupi dari kebenaran. Itu dari kalimat kafaro. Kafaro artinya menutupi. Kayak gitu abangku. Jadi bukan on. Makanya kalau kami bilang, wahai non muslim, kami nggak mau. Saya pribadi, jangan kau katakan saudaramu beda agama bukan Islam, kau katakan non muslim. Karena kalau kalimatnya non muslim, arti muslim itu orang yang selamat. Ketika kau bilang, hai non muslim, wahai orang yang nggak selamat, itu jadi doa. Tapi cukup kita katakan, wahai saudaraku yang kafir, wahai saudaraku yang sedang menutupi dari kebenaran, buka. Pada saat Anda membuka kebenaran, maka Anda bisa jadi orang yang mu'allaf. Itu namanya kafir. Tapi kalau kita sebut non-muslim, kan bahaya. Kamu nggak selamat. Neraka dong bahasannya, kan gitu teman-teman. Ini yang kami hindari, karena ucapan jadi doa. Ini bang. Gitulah, Abang Hat nih, Abang Hat, Abang Kristen. Apa? Jangan di Laos, izinlah dulu bicara Laos. Sportif Laos. Gini bang, aku sedikit ngasih sampaikan bang, ya kan? Kenapa sih harus Kristen kan kira-kira begitu? Aku mau bawakan satu ayat lah, bawa beberapa ayat lah bang. Di satu, aku ngambil di ayat 1 Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan bumi sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Ayat ini menekankan bang, kasih Allah yang begitu besar sehingga ia mengorbankan anaknya Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita manusia gitu. Kemudian ditumbalin ya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa, menyatakan bahwa Allah menunjukkan kasihnya kepada kita dengan mengutus Kristus. Abangku, kalau umpama bernarasi dengan bahasa data, Anda saja sudah bertentangan, bilangnya kasih, tapi kasih anaknya itu posisinya dikorbankan. Bagaimana kalimat kasih harus dikorbankan? Adakah seorang ibu mau menggoreng anaknya sendiri? Apakah ibu itu sayang sama anaknya lalu anaknya disembelih? Lalu anaknya dipasung, lalu anaknya disalib. Apakah itu ibu yang kasih? Gantian dulu bang. Itu perbedaannya. Anda saja sudah bernarasi, sudah bertentangan dengan data yang Anda sampaikan. Mana itu bukti lengkap jelas, bisa dicek bang. Ini namanya Bapak durhaka. Ya, mana bukti kasihnya? Tuhan kasih, tapi maha kasih malah disalib. Datanya jelas. Iya, aku tanggapi Tuhan. Aku tanggapi. Iya, jelas bertentangan maksudnya. Iya. Jumat. Iya benar. Datanya sudah jelas. Kalau Yesus itu bukan Tuhan. Dan sudah dijelaskan lagi pada Yohanes 4 pasal 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenali, kami menyembah apa yang kami kenali. Di situ Yesus mengakui dirinya menyembah, punya sesembahan. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Jadi bangsa Kristen ini dari mana datangnya? Jedor. Bang, abang harus baca juga bang di Matius itu bang. Bang? Kau ditanya Kristen itu berasal dari mana? Kau ditanya itu. Bang, gitu kenapa harus Kristen? Aku menjawabkan ini bang. Abang tadi aku bacakan di pasal Yohanes, kemudian di 2 Roma. Iya Jumat. Bang Hat ini nanya sama Bang Jumuat. Simple pertanyaannya. Kristen ini kenapa? Yang hilang Ustaz. Kristen ini berasal dari mana gitu loh? Dari mana kekristenan itu ada? Ada nggak di kitab suci itu? Gitu loh. Benar bang. Kami nggak menyangkal. Satu orang Kristen pun tidak menyangkal kalau Kristen itu berasal dari Yahudi benar, dari orang Yahudi benar. Tetapi ayat tertentu dia mana datanya?
Mana datanya Kristen dari Yahudi? Mana datanya? Ya, tunjukkan datanya. Abang tahu arti Kristen enggak? Mana datanya? Kejar. Kristen. Enggak, Yesus itu Bang, orang Yahudi Bang. Dia lahir di sekitaran Sejak kapan orang Yahudi ada nama Yesus? Sejak kapan katanya? Kristen itu pengikut Kristus dan kami di sini. Yesus itu Kristen nggak? Sejak kapan nama Yesus itu ada orang nama Yahudi namanya Yesus? Coba abang baca-baca lagi lah. Kalau soal abang tanya ke sana, aku kurang nggak terlalu hafal data-data itu bang. Cuman yang jelasnya kenapa Kristen? Ya udah deh, nyim. Ya pelajari lagi aja bang, belajar lagi bang. Di Jumet. Gini loh bang Harkes. Kau kan masih SMA nih, lebih baik kau menyimak. Biarkan ini Pak Hart yang menjelaskan ke kau. Bukan. Kau kan masih sekolah tuh, jangan sampai nanti ku laporin gurumu kau. Kau usah bawa sekolah lah bang, santai aja lah bang. Nah, makanya anak yang baik, ya dek ya. Kalau lagi sekolah itu belajar, jangan ngomong dulu, nggak ada data kau. Ini datanya aku baca bang, jangan karena anak sekolah bang. Ya, Jadi biasanya saya aja dia ngerokok cerdas di tuh harus belakang rumah. tua gitu bang. Ya udah, mana datamu Kristen berasal dari Yahudi? Datamu mana? Bukan itu yang mau tadi kau ngomong begitu, Kristen dari Yahudi. Ngomong begitu Jumat. Kamu tadi ngomong kayak gitu. Ya sekarang bahas itu. Itu yang ditanya sama Bang Hat. Itu yang ditanya sama Bang Hat. Datanya mana Kristen itu dari Yahudi? Silakan kau cari datanya itu. Ditunggu. Cari di atas pohon. Aduh, ya udahlah bang. Yang penting Bang Hat ini mau kucak itu. Kok dijawab itu ah? Bukan gini loh bang. Biar Bang Hat nggak bisa. Raguan melepaskan. Nggak bisa, lu ditanya orang mana datanya Kristen dari Yahudi. Udah biarin dia ngomong sama Hat itu. Biar ngomong sama Hat. Dia mau mempertahankan Bang Hat dalam keadaan keagamanya yang cinta kasih. Udahlah bang. Silakan. Udahlah bang. Aku cuma percuma Jelimet, percuma kau mau mempengaruhi si Christian ini, percuma karena beliau ini tidak percaya dan tidak mengakui bahwasanya Yesus adalah Tuhan. Ayat yang beliau bacakan tadi itu cukup telak loh. Yohanes 4 nomor 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Yang ingin disampaikan oleh Bang Hat ini adalah Yesus itu menyembah Tuhan. Biarin dia diskusi sama Hat. Dia mau belajar sama Hat. Hat, ajarin Hat sambil ngerokok di pinggir sekolahan Hat. Udah, ngomong sama Hat tuh, gue diam. Gak usah bawa sekolah lah bang, kenapa kayak gitu bang? Bukan di pinggir sekolahan, salah juga itu, di pinggir sawah. Enggak usah bawa sekolahan, jangan karena sekolah. Kita bolos sama-sama yuk. Bang. Kita kan punya ibaratnya punya benteng tersendiri. Ngomong sama Kristen, udah sama Kristen. Abang udah bawa sekolah bang. Udah nggak bawa. Sekolahan udah ketinggalan udah. Ayo tuh sama Kristen ngobrol. Ya, apa yang Anda sampaikan Bang Jumet? Enggak, tadi abang apa itu bawa sekolah bang? Apa? Nanti orang tahu jadi. Jangan nangis. Itu. Yaudah, Pak Guru. Udah ngomong. Sekolahan Oke. Jadi gini bang. Baru, ini ada muridnya. Gak usah kayak gitu lah bang. Muridnya suka ngelantur di koma-koma. Kita kan berdiskusi nih bang. Sekalipun anak sekolah, anak SD, mau anak apapun itu tidak apa-apa lah diskusi. Iya, silakan. Kan itu kan. Ya udah. Nah gini bang, kenapa Kristen? Aku dulu bang beranggapan kenapa Kristen, ya kan? Karena bagiku di luar Kristus tidak ada keselamatan. Itu ada tertulis. Kenapa Kristen gitu bang? Aku ngambil 1 Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ini menekankan kasih Allah yang begitu besar sehingga ia mengorbankan anaknya Yesus Kristus yang untuk menyelamatkan abang dan saya, kan kira-kira begitu. Roma 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Menyatakan bahwa Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dengan mengutus Kristus untuk mati bagi kita saat kita masih berdosa. Kemudian di Efesus 2 ayat 8 dan 9. Kepanjangan gantian. Kristen lagi silakan. Angger kali dang, dipotong pada. Ya, baik. Di situ sudah ditunjukkan ya oleh Abang Jumet ini kalau Allah Bapa, Allah Anak itu tidak ada
dia menunjukkan kalau cuma ada Allah dan utusan gitu. Sudah ditunjukkan dengan jelas di ayat ini. Kalau kita simak dengan baik, tidak ada mengatakan kalau Yesus itu sebagai Allah anak atau putra. Di situ tertulis jelas kalau Yesus itu sebagai utusan. Dan satu lagi Bang, abang tunjukkan satu data aja kalau Kristen itu lahir dari Yahudi Bang. Oh, abang nggak tahu itu. Ya saya nggak tahu, makanya saya nanya. Oh ya, bentar Bang ya. Bentar aku cek dulu Bang di Alkitabku Bang ya. Hat, lu jangan galak-galak, Hat. Lu lemah lembut lu, itu kan kita kasih, Hat. Gua kasihan, Hat. Pelan-pelan, Hat. Gua mau sholat dulu teman-teman. Gua mau sholat maghrib. Lanjut, Hat. Lu berdua aja nih, semua gua nyimak nih. Gua bikin kondusif nih, lu berdua aja udah diskusi dah. Sholat lah Pak, sholat lah Pak. Sholat lah. Tapi ini kok di sini kok bapak ini kok durhaka banget ya. Dia membiarkan anaknya jadi tumbal menebus dosa ya. Jangan satu-satu dulu Bang, Kalau masalah penebusan Bang, di kalian juga ada penebusan Bang. Nanti ku bacakan nanti marah. Kan emang gitu Bang Andi. Jangan nangis. Katanya Bang. kasih. Bang Katanya kasih. Jangan nangis. Iya, biar orang ini ngerti. Nanti dibahas dulu, nanti dibilang dia mengaruniakan anaknya supaya anaknya dijadiin tumbal di tiang salib. Durhaka banget ini bapak ini. Membiarkan anaknya nggak ditolong. Bukan masalah penebusan abang bilang gitu. Sementara kami sendiri yang tanggung nanti dosa-dosa kalian. Itu ada tertulis di Al-Quran kalian Bang. Coba tahu tentang Al-Quran sekolah aja belum tamat. Kalau aku punya bapak kayak gitu udah ku jual bapakku. Wow. Betul. Mantap si Christian nih. Masa orang lain yang bersalah, anak orang yang dijadiin tumbal. Waduh, bagaimana nih Christian? Masuk akal nggak tuh, Bang Handi? Ya. Kita berandai-andai nih ya. Kita berandai-andai. Sedikit menyimpang. Seandainya nih Bang Handi, seandainya aku nih punya salah sama Bang Handi, pernah mendolimi Bang Handi. Nah, saya minta maaf nih kepada Bang Handi. Nah, Bang Handi punya dua opsi, dua pilihan. Yang pertama, Bang Handi akan memaafkan saya dengan memberikan nasihat kepada saya. Ayubi, ya saya maafkan kamu, tapi kamu jangan berbuat dolim lagi ya. Harus lebih baik dari sebelumnya ya. Itu opsi yang pertama. Terus kemudian opsi yang kedua, Bang Handi mau memaafkan saya dengan cara Bang Handi menempeleng atau menyiksa anak Bang Handi. Kira-kira nih menurut Bang Handi, pilih yang mana? Menurut data yang si Jumet bawa, saya sebagai bapak, saya harus mengorbankan anak saya, dibiarkan anak saya ditangkap, ditelanjangin, diludahi, diolok-olok, kemudian mikul salib, dipaku, diikat, digantung, baru ditombak lambungnya agar anak saya kembali nanti hidup menjadi Tuhan untuk menebus dosa. Kalau menurut Pak Jumet begitu ya? Ya. Kalau saya pakai data dia. Ya, artinya Bang Handi bersedia memaafkan saya dengan cara menyiksa anaknya Bang Handi, menempeleng atau menyiksa gitu. Dijadiin tumbal anaknya, dijadiin tumbal. Wah, kalau begitu Bang Handi gila. Bang Handi gila. Sebab telah diketahui bacakan datanya Bang. Ibrani 7 ayat 14. Sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda. Yang mengenai suku itu Musa. Jelas. Ya, boleh membaca lagi. Enggak jelas Bang. Soalnya enggak ada mengatakan Kristen itu lahir dari Yahudi Bang. Bukan, Kristen ini Bang, abang harus paham juga Bang. Kristen itu bukan dikatakan Kristen itu dari Yehuda, bukan. Artinya pengikut Kristus. Siapa Kristus itu? Ya kan? Pernah ada pria Yahudi berumur ngeles lagi dia Kristen. Ngeles dia, tadi dia ngomong Kristen dari Yahudi, ngeles dia. Tuhan, orang memiliki kebenaran. Sini ku jambak pala kau. Kau dengar dulu.
Kristen sendiri itu nama olokan orang Yahudi terhadap pengikut Kristus. Astaga bang. Ku injak juga leher lo. Udahlah bang, ampunlah aku bang. Kalau abang belum paham sampai di situ, abang kan keterangkan bang, Kristen itu apa artinya, siapa pengikut Kristus, dari mana Kristus berasal. Sementara udah aku bacakan gitu kan. Harus abang tahu juga dia keturunan siapa. Jangan nangis kau, jangan nangis kau. Lembek kali kau jadi jantan. Udahlah bang, ampunlah aku bang. Kalau itu aja bang nggak tahu, kayak mana mau aku perpanjang lagi gitu loh bang. Jangan karena gini bang, jangan karena bersifat duniawi, abang tergiur dengan agama-agama tertentu gitu bang. Jangan diiming-imingi bakal di surga nanti dapat ini. Di mana itu Yesus mengajarkan Kristen nih? Kenapa? Di mana? Kau ngarang-ngarang aja kau. Yesus itu bukan Kristen dia. Izin masuk Pak Andi. Sebenarnya kalau kita mengerti tentang nama-nama murid-murid Paulus, ada salah satunya adalah Filipus. Di Kisah Para Rasul pasal 6 nomor 5, Filipus yang muridnya Yesus ini beragama Yahudi. Itu gimana Jumet? Murid Yesus beragama Yahudi, dia datang diajari oleh Yesus kan gitu. Tetapi Yesusnya malah mengajarkan kepada orang yang beragama Yahudi, jadikan murid. Tidak pernah murid-murid Yesus itu diberikan ajaran agama Kristen. Coba kognitif kamu itu, coba renungkan. Kalau pengikut Kristus itu kan harusnya murid-murid, tetapi murid-murid tidak ada yang beragama Kristen, justru mereka beragama Yahudi. Itu macam mana? Tanya sama bapak guru deh. Yuk lanjut. Jangan bawa sekolah lah bang, kan ku bilang dari tadi ini diskusi bang. Abang ini nggak ngerti. Nah ini kan ada bapak guru dari Jawa Timur ini. Kau tanya sama bapak guru Jatim. Enggak, jangan bawa sekolah bang. Ya ini pandanganku, ini kepercayaanku. Iya, makanya kau jawab kenapa kalau murid-murid itu beragama. Nanti bawa sekolahmu di mana sekolahmu, nggak boleh gitu bang. Gimana? Bersekolah kenapa rupanya? Udah nggak usah tanggepin yang di bawah. Kau jawab aja. Kenapa murid-murid ada yang beragama Yahudi, sementara waktu itu bertemu langsung dengan Yesus, mengajari tentang Yesus. Itu loh, gimana sih? Iya, Tuhan kami itu berasal dari Yahudi bang, artinya udah dikatakan Kristen itu pengikut Kristus. Tuhannya orang, ya Tuhanmu orang Yahudi ya? Benar, kami nggak menentang itu bang. Oh, jadi Tuhanmu orang. Berarti iya benar kalau abang bilang disampaikan sama orang Yahudi pada masa itu ajarannya, iya kami benarkan. Tetapi iya artinya kau benarkan Tuhanmu orang. Pernah hidup gitu bang. Iya Tuhanmu orang Yahudi kan? Iya. Jadi artinya Tuhanmu orang, udah selesai. Tapi jangan gini loh bang, abang harus paham juga. Nah, kau udah ngomong itu udah jawab Tuhanmu orang Yahudi udah. Iya orang Yahudi. Nah, ya siapa namanya orang Yahudi itu Tuhanmu? Kira-kira siapa kalau abang tahu? Saya nggak bisa berkira-kira. Yesus. Saya tanya kau. Oh Yesus. Oh jadi ada orang Yahudi namanya Yesus ya? Iya benar. Jadi anaknya Maria namanya Yesus gitu ya? Bukan Maria. Iya Bunda Maria, anaknya Bunda Maria. Iya benar. Jadi anaknya Bunda Maria Tuhan, namanya Yesus. Ini gitu. kalau seandainya kita bernarasi lah nih bang, kita buang. Udah dijawab, jangan dipanjangin. Iya. Jadi Tuhanmu itu anaknya Bunda Maria, betul? Iya, aku jelaskan. Iya, aku bilang. Iya, udah jangan dijelasin, saya nggak minta penjelasan kok. Oh, nggak bisa gitu, Bung Ratu. Aku bilang nggak tahu. Kan kau udah jawab Tuhanmu anaknya Maria. Iya, kalau aku bilang aku jelaskan bisa dong. Iya, udah nggak usah, udah saya paham. Saya nggak membantah kok. Ayo, udah. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya. Nah, kalau Tuhannya Maria siapa? Nggak tahu. Oh, lu nggak tahu Tuhannya Maria? Nggak. Jadi Yesus itu Tuhanmu? Nggak tahu. Loh, tadi kau bilang anaknya Maria Tuhanmu. Nah sekarang aku bilang, kalau aku bilang iya, aku jelaskan boleh? Nggak usah, udah paham saya. Oh, jadi aku jawab nggak tahu. Ya, loh, katanya iya Tuhanmu yang anaknya Maria. Nggak tahu bang, nggak tahu. Tapi kalau abang kasih penjelasan baru. Sejak kapan Yesus menjadi Tuhan? Nggak tahu aku bang. Oh tidak tahu, ya udah tidur sana. Bang Andi tanya saya saja Bang Andi. Ya, sejak kapan Yesus menjadi Tuhan? Tahun 325 Masehi. Oh, sejak dia meninggal gitu ya? Sudah nggak ada di mumi, baru dijadiin Tuhan di konsili gitu?
Enggak, bukan seperti itu. Sejak dia terangkat pun masih belum menjadi Tuhan. Ya udahlah, tidurlah. Intinya gitu lah Bang ya. Apapun kepercayaan kami, apapun kepercayaan kalian, ya kan? Oh, yang menghalangi kamu percaya sama Yesus Tuhan siapa? Gak ada, cuman aku mau nyampaikan narasiku Bang. Ya nggak perlu, orang nggak ditanya kok. Iya, aku kan abang tadi kan bercerita, aku bercerita juga boleh lah. Ya bercerita lah kau aja, tapi jangan buka mic, nggak enak didengar. Gimana rasanya menyembah daging manusia? Rasanya menyembah daging manusia? Iya. Gimana? Maksudnya rasa manis, pahit atau gimana? Asin atau gimana ya? Selama menyembah daging manusia yang dinamakan Yesus ini, itu gimana rasanya? Menyenangkan, sukacita? Kalau aku pribadi ada kedamaian. Dia mengajarkan aku sekarang. Dia mengajarkan moralku, menjadikan aku lebih baik, mempunyai tujuan ke depan yang lebih jelas. Itu. Kalau tujuan ke depan yang lebih jelas. Ya. Oh. Nggak nanya aku Bang. Makanya gini Bang, aku terus terang di sekolah Bang. Aku mengandalkan Tuhan. Ini dari SD sampai SMP sampai SMK aku terus satu terus Bang. Boleh cek. Makanya gini Bang, aku pribadi Bang, ini memang bukan dasar dari diriku, memang kuasa Tuhan Yesus Kristus, ya kan? Aku dari SD, SMP, sampai SMK, aku juara satu terus Bang. Itu karena itulah rasanya tuh Bang, itulah kemuliaan itu terbit atas, terangnya itu terbit atas. Ternyata nggak jauh beda ya? Gitu, Bang. Iya, nggak jauh beda sama yang menyembah Krishna juga. Sama, jawabannya juga gitu. Iya, itulah dia Bang. Kenapa harus sistem itu? Dia mampu mengubah. Diiyain, lu diiyain. Iya, jadi kalau abang ingin tahu, Ibang kan belum merasakan. Kalau abang ingin tahu rasanya, cobalah percaya. Pindahlah dulu ke sana. Iya, kita sih percaya, cuma nggak bisa difitnah. 23 tahun percaya sama Yesus. Menyembah Yesus itu 23 tahun. Bukan aku sombong sama kau, Jumet. Ya, santai lah Bang, gak usah marah-marah Bang. Jadi karena di bawahku abang kayak gitu abang ngomongnya, bawa umur. Apa siapa? Gua nggak bawa umur. Enggak, ini abang hari ini saja ngomongnya gitu. Jadi kalau lebih muda aku di sini kenapa Bang? Nggak, maksudnya gini, kalau gua tambahin lagi, kita boleh cinta gitu, tapi jangan berlebihan. Karena kalau berlebihan itu malah merusak kita juga gitu loh. Kita mencintai sesuatu dengan fitnahan-fitnahan kita terhadapnya itu jadinya ya susah, jelek jadinya gitu kan. Intinya ke situ sih. Karena apa ya? Kalau kita pelajari, orang baik memang orang baik Yesus ini gitu. Cuman yang pertama kali ada itu kan siapa yang disebut Yesus Bapak ini? Bapak ini nggak pernah bilang, ya sembahlah juga anakku karena anakku juga aku, kayak gitu-gitu tuh enggak gitu, sehingga apalah ini kayak gitu sih. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain, Yesaya 42 nomor 8 kan gitu. Terus kenapa ya ada kemuliaan yang lain dari tadi bapaknya? Kan saya bertanya ke teman di agama saya sebelumnya ya Bang. Sekarang boleh saya tanya ke Islam ya? Ya silakan. Silakan Bang Kris. Wah, Ustaz Hanafi standby, mantap. Pertahankan Kristenmu Bang, jangan mau diiming-iming. Dia bukan Kristen, dia Katolik sebelumnya, Jumat, Jelimet, Iya sama aja. Ini sebelum hard Christian bertambah ya, kayak gini juga ya. Sama kayak gini juga. Nah, apa namanya, mengenai pengiming-imingan gitu loh. Maksudnya kalau kawan-kawan nggak ada, makanya aku di tengah-tengah sekarang. Ya, tunggu ya, ini aku jelasin dulu. Maksudnya soal pengiming-imingan ini kan artinya memang ada kekurangan yang berada dalam kerajaan surganya Kristen dibanding jannahnya Islam gitu. Yaitu apa? Tidak adanya perkawinan antara suami istri, tidak adanya hubungan keluarga secara abadi, tidak adanya daging, di mana kebahagiaan itu datang dari daging karena otak itu daging. Ya jangan iri gitu loh. Nikmatilah yang kalian punya. Kalian punyanya apa? Bersukacita bersama Tuhan, beribadah kepada Tuhan abadi selamanya. Nikmatilah itu gitu loh.
Jangan iri. Bang. Kami Kristen tidak iri. Cuman di pikiran tuh jangan hanya selangkangan gitu Bang. Nah, kalau misalnya jangan hanya selangkangan, dihilangkan itu mengenai perkawinan antara manusia dan Tuhan di surganya orang Kristen gitu. Karena kami juga nggak bisa, bre. Kami mengawini, cuma ya yang berbatas dengan moral aja lah. Mengawini bidadari masuk akal, mengawini Tuhan itu nggak bisa, bre. Menghujat itu namanya, gitu. Yang itu Bang pada masa itu mungkin akankah disaksikan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Bang? Jangankan di surga, di dunia juga orang ketika bersetubuh baik yang halal maupun zina, Allah tuh maha tahu, maha melihat. Kalau misalnya nggak tahu itu berhala namanya. Kalau Tuhan lu nggak tahu apa yang ciptaannya lakukan, zina itu kudus atau enggak Bang? Zina itu yang nggak kudus dong. Ya udah, kenapa di dalam surga itu ada perzinahan gitu? Nah itulah kenapa, itu tanya kepada kekristenan sendiri, Matius 21:31. Pesundal akan memasuki kerajaan surga lebih dulu. Kenapa profesi masih dibawa? Gitu. Terus yang kedua, perkawinan anak domba. Yesus akan dikawini oleh semua orang Kristen gitu. Apakah itu bukan perzinahan jatuhnya? Ketika satu orang dikawini oleh banyak orang. Kayak gitu loh. Baik pria, wanita kayak gitu. Harusnya tanyakan ke kekristenan sendiri. Gitu. Itu sih. Iya sih Bang, cuman sekalipun itu abang beranggapannya itu salah, kan? Tetapi ya, mungkin nggak umur 9 tahun bisa ditiru Bang? Bisa. Karena ini kita ambil contoh kejadian 1940. Ada nama wanita namanya Lina Medina. Dia anak berumur 5 tahun dan dia melahirkan. Dia melahirkan seorang anak lagi, anaknya sehat juga gitu. 5 tahun loh. Dan kebetulan Lina Medina ini seorang Kristen. Gitu. Itu satu. Maria umur 12 tahun dengan Yosef umur 90 tahun gitu. Kurang pedo gimana kalau kita lihat dari tahun 2024? Masih kurang. Ribkah itu orang Yahudi mengimani umur 3 tahun ketika dinikahi Ishak di umur 40 tahun gitu. Kurang pedo apa ini agama? Kan kayak gitu jadinya. Gitu. Jadi jangan dulu ke Islam kalau misalnya ibunya Tuhannya orang-orang Kristen aja tidak kudus gitu, karena umur 12 tahun sudah mengalami persetubuhan. Gitu. Itu sih paling. Oh sama ini terakhir. Lihat perbedaannya ya. Kalau misalnya memang Islam agama pedo, kenapa di film-film porno Tuhannya orang Kristen yang dikumandangkan? Kenapa? Masalah itu Bang, penonton terbanyak film porno terbesar di dunia itu Indonesia loh Bang, yang mayoritas Islam. 5 penonton film porno paling banyak di dunia itu 5. Pertama itu ada Brazil, Afrika Selatan, Inggris, Belanda, Jerman. Itu tahun berapa Bang? Tahun 2024 coba Bang cek Bang. 2022. 2024 Indonesia sebagai penonton film porno terbesar di dunia. Jumet. Mayoritas di Indonesia. Emang langganan ya Jumet. Enggak bre. Gitu. Maksudnya gini juga orang-orang Islam itu ada juga yang berdosa karena film porno gitu. Cuman yang kita lihat siapa yang menciptakan film porno ini kan gitu. Siapa mereka gitu. Sama seperti di sini terjadi otak dari seseorang itu dari yang menonton ini Bang. Loh kenapa diciptakan gitu loh? Kenapa orang-orang Kristen? Oke teman-teman, sekian dulu, kita lanjut di part kedua. Ini sudah nggak enak didengar. Ya, kita lanjut di part kedua. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.